Oke, yuk langsung aja kita selam lebih dalam nih topik kita kali ini. Kita punya bahan seru dari bab 6, ngomongin soal gimana kecerdasan buatan atau AI mulai dipakai di dunia pendidikan. Khususnya lewat apa yang disebut analisis prediktif. Coba bayangin deh, AI bisa nebak-nebak nilai ujianmu atau bahkan jalur karir yang cocok gitu. Misi kita di Deep Dive sekarang ini, kita mau coba pahami gimana sih AI itu pakai data buat dapat wawasan soal siswa. Mulai dari prediksi sukses akademik, cari tahu siapa yang mungkin berisiko, sampai ngasih rekomendasi personal. Udah siap belum nih lihat apa aja yang bisa diungkap data soal cara kamu belajar? Jadi, intinya, analisis prediktif ini gimana sih cara kerjanya di pendidikan? Dia pakai data lama buat nebak masa depan gitu kan ya? Betul. Jadi sederhananya gini, analisis prediktif itu ambil data historis siswa, ya kayak nilai, absensi, kegiatan mereka, terus algoritma AI-nya itu nyari pola di data itu buat bikin perkiraan apa yang mungkin terjadi ke depan. Nah, ada beberapa kegunaan utamanya nih yang cukup kelihatan. Yang pertama, itu buat prediksi hasil akademik. Oh, jadi bisa ngira-ngira gitu ya siapa yang bakal sukses atau mungkin butuh bantuan. Tepat. Tujuannya itu biar bisa ada intervensi dini. Jadi kalau ada siswa yang kayaknya berisiko, bisa dibantu lebih awal. Contohnya nih, di Thailand, katanya ada sistem AI, itu akurasinya sampai 87% loh buat prediksi nilai ujian akhir SMA. Wah, 87%? Lumayan tinggi ya? Iya, tinggi. Artinya kan, hampir 9 dari 10 tebakannya bisa pas. Ini ngasih kesempatan buat guru buat intervensi lebih terarah gitu. Di Indonesia juga ada riset awal, pakai algoritma yang namanya decision tree. Itu kayak diagram alur gitulah ya, buat prediksi kelulusan mahasiswa. Akurasinya sekitar 78%. 78%. Masih oke lah ya. Tapi kan selalu ada kemungkinan salah prediksi dong. Gimana mastiin bantuannya nggak salah sasaran? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Makanya, AI ini harus dilihat sebagai alat bantu aja, bukan satu-satunya penentu. Hasil analisis AI itu perlu digabung sama pengamatan guru, penilaian profesional mereka. Gak bisa cuma lihat angka dari AI. Kegunaan besar lainnya, yang kedua, itu mengidentifikasi risiko putus sekolah. Oh, ini penting nih kayaknya. Gimana caranya? Jadi, AI ini analisis pola. Misalnya, pola absensi yang mulai sering bolos, atau nilai yang tiba-tiba anjlok. Nah, AI bisa ngasih semacam sinyal peringatan gitu, tanda bahaya. Jadi bisa nangkep hal-hal kecil yang mungkin kalau manual kelewat gitu ya? Bisa jadi. Kayak yang disebut Holmes dan rekan-rekannya di sumber kita, AI itu bisa olah ribuan data per siswa. Cepet banget, jauh lebih cepat dari kalau kita analisis manual satu-satu. Beberapa riset nunjukin akurasi buat prediksi risiko putus sekolah ini bisa di atas 80%. Wow, 80% lebih. Itu bisa nolong banyak anak ya berarti? Mencegah sebelum kejadian? Betul. Ini ngasih kesempatan buat sekolah, buat guru, buat konselor, untuk melakukan pencegahan, intervensi sebelum terlambat. Keren. Nah, selain buat lihat risiko nih, AI bisa juga nggak sih dipakai buat lihat potensi positif, misalnya buat masa depan karir kamu gitu? Oh, tentu bisa. Itu kegunaan yang ketiga, rekomendasi karir dan pembelajaran. Jadi berdasarkan minat kamu, bakat yang mungkin kelihatan dari cara kamu belajar, nilai-nilai kamu juga, AI bisa kasih saran. Misalnya jalur pendidikan A atau karir B, kayak ini cocok nih buat kamu. Wah, jadi kayak punya penasihat karir pribadi super canggih gitu ya. Basisnya data, bukan cuma feeling. Iya, bisa dibilang gitu. Holmes DKK juga nyebut, AI bisa rekomendasikan jalur belajar yang lebih pas buat kamu. Mungkin materi tambahan A atau proyek B yang sesuai sama minat dan kebutuhan unik kamu. Di Amerika Serikat contohnya ada sistem AI yang akurasinya katanya sampai 78% buat nyaranin jurusan kuliah. Kedengerannya bagus banget ya, tapi pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin gampang gitu aja kan nerapin ini semua? Ya jelas ada tantangannya, nggak mungkin nggak ada. Pertama, soal ketersediaan dan kualitas data. Itu penting banget. Model AI kan cuma sebagus data yang dipakai buat ngelatihnya. Kalau datanya nggak lengkap, nggak akurat, ya prediksinya bisa ngaco. Iya juga ya. Sampah masuk, sampah keluar gitu kan prinsipnya. Betul. Terus yang kedua, isu privasi dan keamanan data siswa. Ini krusial banget.
Perlu ada aturan main yang jelas, tata kelola data yang baik, gimana data dikumpulin, disimpan, dipakai. Harus bertanggung jawab. Oke, jadi data bagus sama aturan main yang jelas itu mutlak ya? Nggak bisa ditawar? Banget. Dan ini yang paling penting mungkin ya, perlu diingat terus, AI ini cuma alat bantu. Peran guru, peran konselor, sentuhan manusiawi, interaksi langsung, itu nggak tergantikan, nggak akan bisa. Tujuannya bukan cuma ngasih ladel, oh kamu bakal gini, tapi lebih ke mendukung potensi tiap siswa utuh gitu. Kuncinya ya kolaborasi. Gimana AI dan manusia bisa kerja bareng secara cerdas. Oke. Jadi kalau kita simpulin nih ya, analisis prediktif pakai AI ini potensinya gede banget. Bisa bikin pendidikan lebih personal, bantuannya lebih cepat, panduan karirnya lebih pas buat kamu. Semua itu dari analisis data yang mungkin kalau kita lihat biasa aja, nggak kelihatan polanya. Tepat sekali. Potensinya besar, tapi ya itu tadi, penerapannya harus super hati-hati. Etika penggunaan data harus diutamakan, dan fokus utamanya harus selalu perkembangan siswa sebagai manusia. Ini bukan soal gantiin guru atau pendidik, tapi ngasih mereka alat bantu, insight tambahan yang canggih, memberdayakan mereka. Sip. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini nih, coba deh kamu renungkan ini. Kalau nanti AI makin jago, makin akurat nebak jalur terbaik buat kamu berdasarkan data masa lalu kamu. Gimana caranya kita mastiin kalau ruang buat kamu eksplorasi, buat coba-coba hal baru di luar jalur yang diprediksi, itu bahkan buat ambil risiko yang kadang penting buat tumbuh dewasa, itu tetap ada dan aman dalam pendidikanmu. Nah, itu sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.